sore teman-teman. Selamat sore yang ada di gereja. Haleluya. Haleluya. Masih di masa pandemi COVID-19, teman-teman pemuda remaja, tidak akan mengurangi sukacita kita pada sore hari ini untuk kita beribadah memuji Tuhan. Amin. Teman-teman, ada sesuatu yang beda saat ini. Kita lebih santai. Saya kepingin bersama teman-teman rekan-rekan pelayan-pelayan sini, kita akan sharing teman-teman tentang kebaikan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ya. Sore hari ini saya akan membawa satu tema, wake up, bangun. Why? Karena masa-masa ini pemuda remaja banyak yang terlena. Saya tidak tahu terlena dalam hal apa, tetapi satu hal yang Tuhan mau sampaikan pada sore hari ini, teman-teman bangun. Semangat untuk menghadapi masa-masa sekarang. Amin. Amin. Kita tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, sangat baik. Bagi kami pemuda remaja GPDI Theophilus Tuhan. Kalau saat ini kami masih dipertemukan secara online Tuhan. Kami sadar semua karena kemurahan Tuhan. Engkau masih izinkan di masa-masa yang sulit ini kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Kami akan pakai sebaik-baiknya untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Bertemu secara pribadi bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati sepanjang acara ini. Kami yang ada di sini, teman-teman yang ada di rumah, semua di dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih, kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk membahas tentang ayo bangun. Satu pujian. Allah sumber kuatku. Haleluya. Teman-teman ikut nyanyi ya. Nikmati pujian ini. Naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan tegarku selamanya. Allah sumber, Dia sumber kita, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Aku dan selamanya, selamanya. Haleluya. Mari teman-teman sekali lagi kita katakan, hanya Dia segalanya milik kita. Haleluya. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan selamanya. Allah sumber, Dia sumber kita, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber selamanya, selamanya. Haleluya.
walaupun secara online, saya mau mengajak teman-teman mengangkat tangan. Saya yakin teman-teman akan mengikuti di rumah masing-masing. Angkat tangan kita, katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Ini pernyataan kita teman-teman. Yang keluar dari mulut ini bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. 1, 2, 3, 4. Ku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, yes, yes God, you are my strength, hallelujah. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Teman-teman buka yuk di Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Bro, main dong bro. Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Teman-teman, ada suatu pesan lagi. Dikatakan kalau sebentar-sebentar kita tidur, sebentar-sebentar kita ngantuk. Nggak nyemoni ya teman-teman ya, maaf ya nggak nyemoni. Tapi ini kan ayat Alkitab ya. Alkitab itu sangat jujur dan terbuka. Yang merasa tersemoni ya cepat-cepat bertobat gitu ya. Kira-kira gitu. Yang suka ngantuk, yang sering melipat tangan, sering lagi untuk berbaring. Teman-teman, datanglah kemiskinan kepadamu. Teman-teman, di tengah wabah COVID-19 ada muncul istilah kaum rebahan, gitu ya istilahnya ya. Nah, di sini teman-teman yang ada mengikuti membantu recording ini senyum-senyum, berarti tahu ini istilah ini ya, kaum rebahan ini ya. Ini menjadi salah satu sorotan teman-teman. Karena mungkin gak bisa beraktivitas gitu ya, seperti biasa. Sepertinya sudah online, sekolah online ya, masih online ya. Sekolah online, kerja ada yang online, tapi ada sebagian teman-teman, ini ada Mas Horas, ada Mas Redo, Mas Benny, ini masih kerja kantor, mereka harus masuk, gak bisa libur. Mas Gilang mungkin masih di rumah, apa kegiatannya Mas Gilang? Olahraga mungkin ya. Mengisi waktu-waktu luang untuk yang bermanfaat. Makanya tambah ganteng, olahraga. Teman-teman, apa yang kita habiskan di waktu-waktu pandemi 19 ini? Coba kira-kira jujurlah dalam hati. Saya gak bisa dengar teman-teman menjawab. Habis di HP, ya, SOT-nya teman-teman berapa dilihat di HP itu ya. SOT, apa ya singkatannya SOT ya? Screen on time ya, SOT ya. Berapa lama itu ya? Kita habis di HP. Ada yang menghabiskan ngemil ya. Tian nggak ngemil ya Tian ya? Ah, puji Tuhan, Tian ada di sini lagi bantu kita untuk recording ini. Teman-teman mungkin ada yang bilang gini, apa sih salahnya kita menghabiskan waktu santai, kita menghabiskan waktu untuk ya di masa pandemi ini kan nggak boleh keluar. Justru kalau kita keluar rumah menyalahi aturan, betul teman-teman.
Apa itu suatu kejahatan? Tidak teman-teman, tidak suatu kejahatan. Tapi teman-teman kita lihat ya dalam kebenaran firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 26. Kalau teman-teman mempunyai alasan pertanyaan-pertanyaan. Loh saya ngelakukan ini gak salah kok. Kita santai gak salah kok. Gak berbuat jahat kok kepada orang lain. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Saya tanya, Allah itu pemalas enggak? Enggak. Tidak pastinya. Nah kalau Allah membentuk kita segambar, seturut segambar dan serupa dengan Allah, kira-kira kalau kita menghabiskan waktu bermalas-malas, kira-kira apa teman-teman? Coba simpulkan dalam hati. Kira-kira kita gimana sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah kita? Kira-kira kita berkenan gak di hadapan Tuhan? Kejadian 1 ayat 28, maju 2 ayat lagi. Dikatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi teman-teman, Allah memerintahkan manusia untuk mengelola bumi ini. Ingat kata kelola itu aktif. Kita harus bekerja. Ini perintah Tuhan sejak manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Teman-teman kalau punya prinsip, oh bekerja itu gara-gara manusia jatuh di dalam dosa. Salah teman-teman. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah perintahkan manusia itu untuk mengelola Taman Eden, untuk bekerja. Tapi teman-teman setelah manusia jatuh di dalam dosa, dosa hanya membuat pekerjaan menjadi penuh penderitaan. Itu bedanya teman-teman. Jadi teman-teman kita harus aktif teman-teman. Bukan menjadi alasan kita lockdown ini kita untuk bersantai-santai. Tidak ada alasan teman-teman. Tuhan kita membentuk kita untuk kita menjadi aktif. Bangun. Makanya saya mau ngangkat sore hari ini, malam hari ini. Bangun. Satu lagi teman-teman, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ayat-ayat supaya kita tahu bahwa kita diciptakan itu untuk suatu pekerjaan yang mulia. Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, beberapa minggu lalu kita merayakan kematian Tuhan. Yesus mati untuk menebus saya, menebus teman-teman yang ada. Kristus bayar harganya sangat mahal. Teman-teman, penebusan dosa, keselamatan yang diberikan kepada kita. Maaf ya teman-teman, saya bilang itu enggak gratis. Yesus yang bayar, kok enak-enaknya manusia bilang keselamatan itu gratis. Memang diberikan kepada kita cuma-cuma, tapi itu bukan gratis. Yesus yang bayar loh. Lalu kita membalas sekarang nih. Tidur sebentar lagi. Berbaring sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi. Apa kata Tuhan teman-teman? Kira-kira Tuhan ngomong gimana ya? Lihat kita yang kayak gini itu ya. Kira-kira teman-teman. Kira-kira ngomong gimana ya Tuhan? Wah pinter anakku rek, mengisi pandemi COVID-19, santai-santai, tinggal di rumah, mengikuti aturan pemerintah. Gak salah teman-teman. Teman-teman, hal positif apa yang teman-teman lakukan selama ini? Teman-teman saya ketika tinggal di rumah, awal-awal saya besuk ke jemaat. Terutama mereka yang gak punya Android. Karena saya punya beban moral, mereka harus makan secara rohani teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, beberapa banyak yang saya besuki ditegur oleh lingkungan. Tidak boleh menerima tamu, tidak boleh menerima orang luar.
baik juga sih. Jadi saya lebih banyak di rumah, saya banyak berdoa, mendoakan jemaat. Teman-teman, yang saya lakukan banyak mengisi waktu yang ada. Setelah berdoa, baca Alkitab, berdoa untuk jemaat. Teman-teman, saya belajar editing video. Saya nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Tapi karena kondisi setiap minggu kita harus online, saya harus belajar. Ya, yang teman-teman lihat tiap minggu, ya itulah hasil editing saya. Sederhana, tapi ya lumayan lah daripada nggak bisa kan gitu. Saya isi teman-teman. Saya terus punya sesuatu, saya nggak mau nganggur. Kameramen tolong arahkan di drum dong, satu kamera. Ada drum ini ada tom-tom teman-teman ya. Saya buka di YouTube ada suatu ilmu yang saya praktekkan, belajar tuning tom-tom dari drum. Nah teman-teman lihat tuh di kamera itu. Ada drum, ada tom-tomnya yang bunyinya dung 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 dung. Itu ada nadanya ternyata. Saya nggak bisa main drum, tapi saya belajar teman-teman. Saya belajar untuk mengeset drum itu supaya enak bunyinya. Direkam itu enak bunyinya. Ya itulah hal-hal yang saya lakukan. Banyak hal teman-teman. Nah teman-teman, banyak hal yang bisa kita lakukan secara positif. Coba ya kita mau denger ya teman-teman. Yang bekerja di kantor pasti mengalami sesuatu. Pasti mengalami sesuatu di masa COVID-19 ini. Coba saya mau dengar Mas Horas, tolong ceritakan dong di masa-masa ini dalam pekerjaan gimana, terus apa yang dilakukan dan pertolongan Tuhan gimana? Iya, jadi selama masa pandemi ini kebetulan saya bekerja dan dari perusahaan menghimbau kita untuk tetap masuk kerja dalam upaya kita untuk melayani nasabah. Nah tentunya di situ banyak hal pergumulan juga dari kita anak-anak Tuhan. Dari sisi lain kita tahu bahwa pandemi COVID ini mempengaruhi berbagai macam hal. Baik dari sisi nasabah, kehidupan nasabah secara ekonomi khususnya kita terdampak, nasabah tersebut terdampak. Nah, dari sisi saya pribadi prihatin dalam artian kita bagaimana caranya kita bisa membantu kondisi seperti itu. Nah, dengan kondisi yang ada kita tetap berupaya melayani nasabah supaya bisa bertransaksi untuk ekonominya. Dalam hal keuangan kita bisa membantu untuk di dalam meringankan setiap kewajiban yang menjadi angsurannya seperti itu. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya kita di dalam menghimbau, di dalam melakukan aktivitas kita juga sesuai standar yang sudah ditetapkan. Dan di situ saya juga merasa keberadaan kita bisa menjadi berkat. Seperti itu Bapak Gembala. Come on guys, wake up. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Susah memang, susah. Masa-masa ini masa-masa yang susah teman-teman. Gak mau anak kecil, anak saya ini ya, yang TK sama yang SD kelas TKB sama kelas 2. Mereka juga mengalami kepusingan loh. Mereka teriak-teriak minta sekolah loh. Semua, segala umur akan mengalami kesusahan di masa ini. Tapi bangun teman-teman. Wake up. Banyak yang bisa kita kerjakan. Tuhan tidak mau kita melipat tangan, sebentar-sebentar melipat tangan, sebentar-sebentar berbaring. Ada teman kita Kak Rinto ya. Mas Rinto ini selesai kuliah masih belum dapat kerjaan. Kira-kira orangnya nggak ada di sini sih. Saya telepon aja ya. Bentar. Halo bro. Halo. Wah nyambung. Iya nyambung nih kayaknya. Nyambung ya. Kita lagi rekaman ini Mas Rinto. Oh iya. Iya ini loh. Saya lagi sharing berbagi sama teman-teman Iya, pemuda. iya. Kegiatan Mas Rinto apa sih selama COVID-19 ini? Kan Mas Rinto sudah lulus kuliah. Terus belum dapat pekerjaan. Kira-kira
Iya. Mengisi waktunya apa? Apalagi sambatan sama Tuhan kok gak dikasih kerjaan, belum dapat kerja, tahu-tahu udah suruh lockdown di rumah aja. Gimana Mas Rito? Tolong ceritakan dong sama teman-teman. Yang pasti tetap berusaha ya mencari kerja itu pasti. Loker pasti akan tetap ada. Berusaha tetap kirim lamaran. Terus kalau di rumah sih paling sering bersih-bersih ya Om Ever ya. Itu wajib itu bersih-bersih itu. Karena kan kalau kita bersih, kita bisa mengurangi resiko untuk terkena penyakit juga. Seperti itu. Apalagi Mas Rito? Bersih-bersih. Untuk kegiatan luarnya memang bener-bener nggak ada? Mungkin kalau keluar cuma jenguk nenek seperti itu aja. Sama ya belanja kebutuhan aja sih. Mengurangi juga keluar untuk hal yang nggak urgent. Seperti itu. Tapi pasti ada sesuatu yang diisi ya di masa-masa sekarang nih ya Mas Rinto ya. Oh ada. Yang pasti rencana sih lebih giat lagi baca Alkitab sih. Itu kayaknya yang paling bener sih itu. Oke Mas Rinto. Terima kasih ya Mas Rinto. Sama-sama. Yo God bless. Tuh teman-teman dengar. Sesuatu ada saja yang bisa kita kerjakan teman-teman untuk mengisi waktu yang ada. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman. Teman-teman, jangan seperti yang dikatakan Amsal ya. Kita tidur, melipat tangan, tanpa ada sesuatu. Saya ingat teman-teman ada satu teman kita dipercaya untuk mengelola toko ya. Namanya Dela gitu. Tak telepon ya sebentar ya. Orangnya gak ada di sini. Nyambung gak kira-kira ya? Sebentar. Masuk nada ringtone-nya ini dangdutan ini teman-teman. Waduh, Mbak Dela ini seneng dangdutan ya. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Halo Del. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Pelan ya Del suaramu Del. Anu ya, belum makan ya? Belum sarapan ini. Oh iya, kasihan deh. Sudah malam kok sarapan, puasa ya? Ya begitulah kok. Del, Ya, gini loh Del, kita lagi sharing sama teman-teman pemuda di rumah. Gimana sih selama kamu mengisi COVID-19, dampak yang kamu alami di toko itu gimana? Terus kamu mengatasinya gimana? Terus apakah kamu saat ini, pastilah semuanya sepi ya Del, cuman apakah kamu ini lagi protes sama Tuhan? Lagi ngeklaim janjinya Tuhan atau gimana Del? Cerita dong Del, supaya teman-teman di rumah bisa mendengarkan. iya. Untuk penurunan penjualan di toko itu sudah pasti kena dampak. Kalau persentasenya kurang lebih 80-90%. 80 sampai 90. Iya. Dari hari-hari biasanya. Mas Horas di juga turunnya banyak. Di atas 70% Mas Horas bilang. Dela 80 sampai 90%. Kemarin hitung-hitung itu juga ya gitulah. Dan itu tiap hari. Ya usahanya ya paling cuman beralih ke online itu lebih digenjot lagi. Cuman tetap sih membantu, cuman ya enggak sebanyak itu. Gitu. Del, saya doakan ya Del, Tuhan Yesus tetap tolong kamu ya. Tolong kamu terus diberi hikmat untuk bisa mengelola pekerjaan yang ada. Yakin Del, Tuhan akan pulihkan. Amin. Makasih ya Del. Ya kok. Yo, God bless. Tuhan berkati. Teman-teman, ini masa yang susah teman-teman. Pemurnian. Teman-teman akan protes sama Tuhan atau lagi apa sekarang? Atau lagi mengklaim minta, mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan pertolonganmu? Bukan saatnya teman-teman. Saatnya kita lagi isi kegiatan kita ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat teman-teman kita, tadi saya tanya dari Mas Horas, dari Gilang, dari Mas Rinto, dari Dela. Susah semua teman-teman di masa-masa ini. Tapi satu hal yang saya simpulkan, dia baik. Tuhan Yesus baik. Coba katakan di rumah masing-masing dengan mulut yang terbuka, suara yang kedengaran di telinga. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Allah sanggup.
Yang satu pujian kita nyanyi untuk Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Di masa yang susah ini, Engkau tetap ada bagi kami. Haleluya. Pujian ini ada di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, teman-teman. Tidak pernah terbit dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Urusan dan selamanya, rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi, katakan apa yang tidak pernah terpikir dalam pikiran kita, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terpikir dalam hati kita, itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Pujian ini iman kami Tuhan, pemuda remaja GPDI Theophilus. Haleluya. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Sambil bertepuk tangannya teman-teman ya, katakan Allah sanggup. 1, 2, 3. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saya yakin teman-teman akan bertepuk tangan di rumah. Kuasanya tidak Haleluya. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yang mau bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Allah sanggup Haleluya. melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Teman-teman, rasanya rindu ya suasana ibadah komunal yang biasa kita lakukan setiap Sabtu. Tapi kondisi belum memungkinkan teman-teman ya. Belum memungkinkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bersuka cita di rumah masing-masing. Amin. Masih bangkit berdiri kan? Bangkit berdiri sekali lagi. Katakan, angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang. Haleluya. Namanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak sambil bertepuk tangan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Teman-teman kembali ke Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian, hai pemalas. Jangan jangan tersinggung ya. Ini Alkitab. Karena ini ada intonasi, saya baca sesuai intonasi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, walaupun di masa COVID-19 tidak ada pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Wake up! Biarlah engkau akan bangun dari tidurmu. Bangun teman-teman, bangun. Banyak yang kita bisa buat untuk Tuhan. Susah? Ya susah saat-saat ini. Tapi ada sesuatu yang bisa kita buat. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman perbanyak waktu menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan lelah, terus kerjakan pekerjaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wake up! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Come on guys! Haleluya! Jangan lelah bekerja. Bangun, 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 bangun! Yo! Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan melompat. Jangan lelah bekerja bersama Haleluya. Tuhan yang selalu mencukupkan. Sekali lagi katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah melakukan sesuatu di masa COVID-19 ini. Teman-teman pasti bisa lakukan hal yang positif. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan menopang. Haleluya. Oh, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap jadi dibangun. Anak yang aktif siap dibangun di atas dasar firman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. jadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja. Bangun teman-teman. ladangnya Tuhan. Dengan penuh kasih saya mau katakan, wake up guys. Haleluya. Yang mengajar dan melompat. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin dari Mas Gilang, Mas Benny, Mas Horas, Mas Rido bisa memberi sesuatu kata-kata membangkitkan semangat teman-teman yang ada di rumah. Ayo guys, banyak hal yang kita dapat lakukan. Jangan lelah. Banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Apa? Teman-teman yang tahu. Dari setiap kita itu kebutuhannya berbeda. Ya,
Mari Mas Gilang, sampaikan sesuatu semangat untuk anak-anak teman-teman di rumah. Stay at home, tapi mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Buat teman-teman yang di rumah, yang pasti tetap menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap punya kegiatan yang bermanfaat. Misalnya yang dulu masih sekolah, jarang membantu orang tua, sekarang bisa membantu orang tua tiap hari. Bisa bersih-bersih rumah tiap hari. Apalagi ya? Oh iya, untuk tetap berolahraga ya teman-teman, berjemur, karena virus ini matinya dengan berjemur. Itulah caranya menjaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Dengerin ya. Ini Mas Benny. Mas Benny juga selain kerja di kantor, job main musiknya banyak. Sekarang juga lagi ada ya Mas Benny ya? Sepi ya? Sepi sih, nggak ada. Bukan sepi, nggak ada. Luar biasa. Mas Benny, kasih kesan pesan Mas Benny. Oke, untuk teman-teman di rumah aja, kalau misalkan nggak ada keperluan yang penting untuk keluar. Sama ini sih kalau di rumah ngelakuin hal yang kita suka aja. Kalau aku kan mungkin seneng drum, mungkin sekarang jadi lebih banyak latihan, ngulik-ngulik lagu, itu aja sih. Itu loh teman-teman, kegiatan seperti itu banyak, dari kita itu berbeda-beda. Ya, apa yang bisa kita lakukan teman-teman ya? Kita sebagian teman-teman pelayan-pelayan di sini hanya membuka wawasan sedikit lah, apa yang bisa kita kerjakan. Kita kerjakan untuk Tuhan. Mas Horas, mari. Gini teman-teman, kita tahu COVID ini nggak kenal siapa, nggak kenal apa. Seperti yang kita tahu bahwa berita di mana-mana bahwa negara terbersih pun, negara tercanggih pun, siapapun, apakah itu petinggi-petinggi sekalipun, tidak ada yang luput dari corona. Nah, mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita lockdown berada di rumah, itu mengingatkan kita bahwa siapakah kita itu. Kita nggak ada apa-apanya. Meskipun kita kaya, meskipun kita punya segalanya, kita nggak ada apa-apanya. Mengingatkan kita hanya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Membaca Alkitab, membangun keintiman hidup kita dengan Tuhan, dengan berdoa dan memuji Tuhan. Lebih banyak share hal-hal yang rohani kepada keluarga, melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, termasuk jaga kesehatan, dan yang sebelumnya kita nggak pernah ngobrol dekat dengan orang rumah, akhirnya dengan keadaan seperti ini kita lebih dekat dengan keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau sekarang istilah yang lagi keren ya, istilah kerennya tuh I will stay at work for you and you will stay at home for me, istilahnya itu ya. Jadi memang kalau dari kerjaan juga pasti terbatas, banyak juga pembatasan-pembatasan. Kapan hari saya sempat sharing sama nasabah, kebetulan nasabah kami ini berprofesi sebagai tenaga medis, yaitu dokter. Saya cuma tanya aja iseng, sambil saya melayani beliau, transaksi beliau saya tanya iseng. Dok, kira-kira kalau di Cina, ya kita tahu di Cina cuma 2 bulan lah, 2 bulan lebih sedikit bisa teratasi COVID ini. Kalau di Indonesia kira-kira berapa? Sampai kapan maksudnya? Kalau secara manusia ya teman-teman ya, secara manusia, secara medis, dokter ini cuma bilang gini, memang di Wuhan berbeda dengan di Indonesia tuh. Jadi gini, kalau di Indonesia ini kan kita terbatas fasilitas medis, tenaga medis juga terbatas. Dan yang paling menjadi poin utama, kami sempat melakukan sharing sesama tenaga medis dan juga dokter. Kami
sempat melakukan sharing dan prediksi kami kemungkinan, ya ini secara manusia ya teman-teman. Saya nggak berusaha ngedonkan teman-teman, cuma secara pandangan secara medis yang saya dapat, kemungkinan awal tahun masih baru recovery katanya. Awal tahun maksudnya recovery, ya maksudnya kasusnya baru nurun sekitar awal tahun. Wah, kalau memang secara manusia kita lihat ngeri ya teman-teman. Cuma gini, hasilnya saya sharing yang saya dapat ini ya. Dokternya juga bilang, yang menjadi kendala di Indonesia ini selain fasilitas dan juga tenaga medis yang terbatas, kita ini terbiasa kurang disiplin. Terbiasa dengan gaya kebudayaan yang tidak disiplin. Kalau tanpa di lockdown pun harusnya kita ngerti. Pemerintah mengimbau banyak di berita, di sosmed, semua sudah di-share, sudah diberitakan kalau kita harus kalau nggak ada kegiatan di luar rumah, kecuali yang kerja, bisa tetap di rumah aja, ya, gitu ya, teman-teman. Yang membuka mata hati saya itu gini. Tuhan tuh tanya gini sama di hati saya waktu itu. Selama ini waktu kamu yang aku berikan sama kamu nih, kamu pergunain buat apa? Kamu hargain enggak waktu itu? Gitu. Dalam hati saya langsung kayak didodok teman, istilahnya Jawa didodok. Hargai waktu yang Tuhan kasih teman-teman. Kalau ada waktu Tuhan yang bisa Tuhan pergunakan untuk tetap di rumah bersama-sama dengan keluarga, mungkin kita bisa olahraga teman-teman. Cari kegiatan yang bermanfaat teman-teman, cari kegiatan yang menyenangkan orang. Kalau saya kadang live hanya untuk menghibur teman-teman, daripada teman-teman suntuk di rumah. Ayolah live kita main musik, karena saya suka nyanyi, saya suka main musik. Ayo live nyanyi yuk, mau request silakan, saya bilang gitu. Request lagu silakan, kalau bisa lagunya saya nyanyiin. Apa aja teman-teman yang buat kalian. Jadi nggak serta-merta stay at home itu kita, ya benar kata seperti Pak Gembala bilang, nggak melulu kita harus berdiam diri, rebahan, tidur, nanti bangun lagi ngapain, HP-an, nggak seperti itu teman-teman. Jadi tetap kalian harus tetap punya motivasi itu. Setelah COVID ini selesai kalian mau ngapain? Itu aja. Jadi waktu yang Tuhan kasih ini kalian manfaatkan dan baik-baik. Kalian manfaatin, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Karena di luar sana banyak orang yang pengen banget di rumah, pengen banget pulang, tapi nggak bisa pulang. Sedangkan kita pengen banget keluar rumah, pengen banget main, pengen banget sekolah, pengen banget kerja, tapi nggak bisa. Ada baiknya teman-teman, ada sisi baiknya, nggak semua sisinya buruk. Itu aja teman-teman. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, ya, tetap menjaga kesehatan teman-teman. Jangan buang-buang waktu kalian dengan percuma. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan semua dan acara ini bisa terjadi teman-teman, saya yakin semua karena rencana Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kehendak Tuhan. Teman-teman, saya mau bangun semangat teman-teman yang ada di rumah. Mari bangun iman kita, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan saat pandemi ini akan berakhir. Kita menjadi orang-orang yang sangat produktif dan itu tujuan kita diciptakan di dalam dunia. Ketika teman-teman bermalas-malasan, teman-teman secara tidak sadar sedang melawan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang dapat menjadi pengelola. Kalau kita malas, kita melawan kehendaknya Tuhan. Kita akhiri acara ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan acara yang akan dikemas oleh teman-teman. Doakan rekan-rekan pemuda remaja, Tuhan beri hikmat agar acara kita setiap minggu semuanya memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
akan menjadi bagian dalam hidup kita. Doa Yabes adalah doa yang peduli kepada orang lain. Dan kiranya Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai pemuda remaja GPDI Theophilus di masa-masa yang sukar ini. Berkat Tuhan ada menjadi milik kami. Kami akhiri rangkaian acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kau
kebesaran